Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dilamakan insyaallah ta'ala. Mungkin kondisinya adalah menuntut kita untuk dipercepat. Oleh karena itu, maka ana akan mengajak antum untuk di malam-malam Ramadan ini menyimak tentang apa yang diwariskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajurri, wafat tahun 360 Hijriyah. Kitab yang kecil mungil tetapi isinya adalah sangat diperlukan oleh kita, terutama di akhir zaman ini, adalah berjudul Akhlak Ahlil Quran. Akhlaknya orang yang mengimani Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran. Tidak akan banyak yang ana jabarkan dari kitab ini, karena walaupun kecil, sebetulnya kalau kita ingin kaji akan menuntut waktu panjang. Tetapi sedapat mungkin kita coba lalui dengan cepat. Pertama adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, melalui muqaddimahnya, kata beliau memulai kitab ini dengan hamdalah. Ya, kata beliau, fa inni qailun wa billahi asiqu li taharris sawaba, ya, min al-qawli wal amal. Lalu kata beliau, ahaqqu ma astaftihu bihil kalama, yang paling patut aku buka perkataan adalah dengan menggunakan alhamdu li maulana al-karimi wa afdalul hamdi ma hamida bihil karimu nafsahu. Pujian yang hendaknya kita panjatkan kepada Allah yang terbaik adalah menggunakan pujian yang Allah gunakan sendiri terhadap dirinya. Jadi kalau kita mau mengatakan alhamdulillah, sebenarnya alhamdulillah itu yang paling tepat, yang paling utama, kata beliau, alhamdulillah yang Allah sendiri gunakan untuk Allah itu sendiri. Lalu di dalam Al-Quran, kata alhamdulillah ini ada 5 tempat. Ada 5 tempat. Pertama adalah dalam surat Al-Fatihah, ya, yaitu kita hafal alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa semesta alam. Kita tahu kenapa kita harus memuji Allah adalah karena ternyata semesta alam dan beserta isinya ini adalah yang memilikinya adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat Al-An'am ayat pertama. Allah berfirman, alhamdulillahi alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah ini? Dipuji karena Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang telah menjadikan gelap dan terang, cahaya. Jadi kita tahu kenapa Allah terpuji adalah karena Allah lah yang menciptakan semesta alam ini, termasuk cahaya dan kegelapan. Berikutnya adalah surat Al-Kahfi. Inilah yang dibawa oleh beliau di dalam kitabnya. Kata beliau, fanahnu nahmaduhu, maka kita memuji Allah dengan mengatakan seperti yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, dan tidak ada sama sekali kelak-keloknya di dalam Al-Quran ini, bahkan sangat lurus untuk menjadi pengingat, memberi peringatan keras bagi manusia, dan termasuk memberi berita gembira bagi mereka orang-orang yang beramal saleh. Berikutnya adalah terdapat dalam surat Saba ayat 1 dan 2. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Segala puji bagi Allah yang miliknya lah apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi, bahkan keterpujian itu segala puji bagi Allah juga di akhirat. Allah Maha Bijak dan Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi, apa yang terkandung di dalam bumi. Allah lah yang menurunkan dari langit, dan apa yang Allah keluarkan juga dari langit. Allah adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Dalam surat Al-Kahfi, Allah berhak menjadi dipuji karena Allah menurunkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan keras kepada kita. Allah berhak dipuji karena Allah lah pemilik apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dan seperti yang tersebut dalam surat Saba ayat 1 sampai dengan 2 tadi. Satu lagi adalah terdapat dalam surat Fatir ayat 1. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang menjadikan malaikat memiliki sayap ada 2, 3, dan 4. Allah terpuji karena lagi-lagi di dalam ayat ini memberitahu kepada kita bahwa milik Allah apa saja yang di langit dan di bumi. Jamaah sekalian, ayat-ayat ini adalah memberi kesimpulan pada kita dan sekaligus bukti bahwa manusia adalah tidak ada apa-apanya. Manusia harus tahu diri, manusia harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, bahwa Allah adalah penguasa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja, dan segala apa yang ada di semesta alam ini adalah Allah yang menggerakkannya, Allah yang menentukannya, Allah yang memilihnya, bahkan Allah yang mengatur segalanya. Saya lanjutkan sedikit, kata beliau, ahmaduhu ala qadimi ihsanihi wa tawadudi ni'amihi hamda man ya'lamu anna maulahul karima 'allamahu ma lam yakun ya'lam wa kana fadluhu alaihi 'azima. Aku memuji Allah atas kebaikannya yang sangat-sangat terdahulu, dan bahkan nikmatnya tak pernah putus-putusnya Allah limpahkan dan anugerahkan kepada hambanya. Pujian sebagaimana pujian mereka orang yang mengetahui bahwa Allah lah yang maha mulia, yang mengajarinya sesuatu yang dia tidak ketahui sebelumnya, dan Allah adalah keutamaannya sangat agung. Kata beliau, wa as'aluhul mazida min fadlihi, aku bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa menambah keutamaan itu untuk kita. Wa syukra, aku bermohon pula kepada Allah
agar kita mensyukuri ala ma tafaddala bihi min ni'amihi, atas nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita itu. Innahu dzu fadlin azim, karena Allah adalah pemilik segala keutamaan yang maha agung. Lalu beliau tutup mukadimahnya dengan wa sallallahu ala Muhammadin abdihi wa rasulihi wa nabiyhi wa aminihi ala wahyihi wa ibadihi salatan takunu lahu ridan wa lana biha maghfiratun wa ala alihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran thayyiba. Ditutup dengan mengucapkan salawat bahwa Rasulullah adalah hamba Allah, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, nabinya Allah, orang yang Allah percaya untuk menjaga wahyunya dan menjaga hambanya. Salawat yang kita panjatkan itu adalah salawat yang menyebabkan Allah ridha dan menyebabkan Allah mengampuni dosa kita. Dan salawat itu pun juga ditujukan untuk keluarga Rasulullah seluruhnya. Oleh karena itu semoga salawat dan salam ini Allah limpahkan sedemikian banyaknya kepada Rasulullah dan keluarganya. Jamaah sekalian, itu adalah terjemahan ya, sekilas. Mudah-mudahan kita bisa menyerap apa yang dimaksud. Walaupun kalau saya simpulkan, mukadimah ini adalah terdiri dari yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah permohonan, yang ketiga adalah salawat atas Rasulullah. Memuji Allah karena Allah adalah maha terpuji dengan segala apa yang tadi kita dengar, bahwa Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang merajai, Allah yang mengatur. Dan kalau orang itu faham, maka tidak ada kata lain kecuali dia harus tunduk dan patuh kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tahu diri ketika dia membangkang, menentang, menolak apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulullah. Adapun ayat surat Al-Kahfi, beliau bawakan dalam mukadimah ini dengan terang dan jelas bahwa kitab yang beliau akan sampaikan ini judulnya adalah Akhlak Ahli Al-Quran. Karena itu hamdalah yang dibawakan adalah berasal dari surat Al-Kahfi yang terkait dengan Allah turunkan Al-Quran untuk manusia. Apalagi kita masuk bulan Ramadan, dan bulan Ramadan adalah identik dengan Al-Quran. Seperti Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan, dan Al-Quran itu berfungsi untuk sebagai petunjuk dan pemisah, pembeda antara hak dan batil, yang itu semua adalah dituntut dari kita sekalian untuk bisa melaksanakannya. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Sudahkah kita menjadikan bahwa Al-Quran ini yang membuat kita berbeda dan berbatas antara siapa yang hak dan siapa yang batil? Jangan lupa, tadi saya sampaikan bahwa mukadimah ini berisi tentang permohonan, dan ini hendak kita lakukan, yaitu memohon pada Allah supaya Allah senantiasa mengalirkan, menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat yang sekarang sudah kita alami, langgeng kita rasakan, yang belum Allah tambahkan kepada kita. Amin. Yang kedua adalah memohon juga kepada Allah agar kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu, nikmat yang sudah kita dapatkan dan nikmat yang akan Allah berikan akan datang. Sebab kalau orang tidak pandai mensyukuri, jangankan yang belum didapat, yang sudah pun akan bisa jadi Allah cabut kembali. Dan jangan lupa mengucapkan salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak, karena salawat itu mendatangkan ridha Allah untuk kita dan ampunan dosa atas apa yang kita lakukan di masa-masa yang lampau. Pada yang sekalian itu saja yang ingin saya sampaikan, mukadimah ya, tidak mungkin yang lain lagi, jadi baru mukadimah, belum menyentuh kepada isinya. Mudah-mudahan esok hari kita lanjutkan, dan dengan ini mudah-mudahan jelaslah bagi kita, hendaknya kita mengetahui tentang
apa yang beliau akan sampaikan, bahwa orang yang beriman kepada Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, harus tahu bagaimana dia menyikapi Al-Quran dan menyikapi hidupnya dengan baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.